Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Nilam Faradila, NIM 1181312 dan Chelsea Ananda NIM 1181326 yang akan menjelaskan terkait minggu ketiga yaitu matriks determinan. Berikut ada definisi dan fungsi dari determinan matriks adalah besaran skalar yang diperoleh dari elemen-elemen matriks dengan operasi tertentu. Yang kedua, determinan A dinotasikan dengan determinan A. Yang ketiga, determinan dari suatu matriks bergantung pada dimensi matriks dan penggunaannya hanya berlaku untuk matriks persegi n kali n. Adapun fungsi dari determinan ini, yang pertama sebagai alat bantu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, inverse, dan dari matriks. Yang kedua, penting dalam menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Yang ketiga, menghitung perkalian silang atau cross product. Yang pertama ada contoh dari determinan orde 2, yaitu di mana determinan orde 2 N sama dengan 2 dengan matriks 2 kali 2. Adapun diketahui matriks A sama dengan A11, A12, A21, dan A22 yang akan dijabarkan menjadi positif A11 dikali A22 dikurang A12 dikali A21. Di mana hasilnya diperoleh dari perkalian silang antara A11 dikali A22 dan A12 dikali A21. Adapun contoh dari determinan orde 3 kali 3 dengan matriks A, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33. Untuk determinan baris pertama kolom pertama didapatkan hasil A11 dikali A22 dikali A33 dikurang A23 dikali A32. Selanjutnya untuk determinan baris pertama kolom kedua didapatkan A12 dikali A21 dikali A33 dikurang A23 dikali A31. Yang selanjutnya ada determinan baris pertama kolom ketiga di mana A13 dikali A21 A32 dikurang A22 dikali A31. Adapun sifat-sifat dari determinan ini, yang pertama, apabila kedua baris dari matriks A adalah sama, yang contohnya A11 sama dengan A21 dan A12 sama dengan A22, atau suatu baris dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari baris lain, maka determinan A sama dengan 0. Hal yang sama berlaku untuk kolom. Matriks A dengan determinan A sama dengan 0 tidak memiliki inverse. Yang kedua, determinan A sama dengan determinan A transpose. Yang ketiga, ada determinan A dikali B sama dengan determinan A dikali determinan B, atau sama juga dengan determinan B dikali A. Yang keempat, apabila A adalah matriks segitiga atas atau bawah, maka determinan A merupakan hasil perkalian dari elemen diagonal matriks, di mana determinan A sama dengan Pn I sama dengan 1 A II. Yang kelima, matriks dengan elemen 0 pada baris atau kolom memiliki determinan A sama dengan 0. Yang keenam, matriks dengan dua baris atau kolom yang identik atau proporsional memiliki determinan A sama dengan 0. Yang ketujuh, determinan dari suatu matriks yang salah satu baris atau kolomnya merupakan kelipatan dari baris atau kolom yang lain adalah sama dengan 0.
Yang ke-8, ada pertukaran antar dua baris atau kolom dari suatu matriks menghasilkan nilai determinan sebelumnya dikalikan dengan -1. Yang ke-9, penambahan beberapa baris ke baris lain tidak mengubah nilai determinan, begitu pula untuk kolom. Yang terakhir, perkalian baris atau kolom dengan konstanta bukan 0 atau C memiliki nilai determinan yang dikali dengan C. Adapun determinan orde n, di mana determinan orde n dapat diselesaikan dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor dan metode reduksi ke bentuk triangular. Parameter yang perlu diketahui dalam penyelesaian determinan menggunakan metode ekspansi kofaktor yaitu minor dan kofaktor itu sendiri. Selanjutnya ada determinan dengan metode ekspansi kofaktor, di mana minor dari elemen A, JK pada determinan dinotasikan dengan MJK. MJK merupakan determinan dari suatu matriks yang diperoleh dengan mengeliminasi baris ke J dan kolom ke K. Kofaktor dari elemen AJK pada determinan dinotasikan dengan CJK. Kofaktor atau CJK dari suatu matriks dinyatakan sebagai CJK sama dengan -1 pangkat J plus K dikali MJK. J dan K pada minor dan kofaktor selalu memiliki nilai yang sama. Untuk orde n lebih dari 2, di mana determinan A, J1, C, J1, atau seterusnya sama dengan determinan A sama dengan sigma n K1 dikali -1 pangkat J plus K dikali AJK dikali MJK. Adapun determinan A sama dengan A1K C1K ditambah A2K dikali C2K dan seterusnya sama dengan determinan A sigma n J1 di mana dikali -1 pangkat J plus K dikali AJK dikali MJK. Selanjutnya terdapat contoh di mana tentukan determinan orde 3 dari matriks A menggunakan metode A ekspansi determinan dan B ekspansi kofaktor. Dengan matriks A sama dengan 1, 3, 0, 2, 6, 4, -1, 0, 2. Maka dari soal tersebut dapat diselesaikan dengan determinan A11 dikali A2, 2, A23, A32, A33 yang didapatkan dari penyelesaian tersebut didapatkan dari pencerminan baris pertama, kolom pertama yang didapatkan 6, 4, 0, 2. Selanjutnya untuk baris pertama kolom kedua didapatkan 2, 4, -1, 2. Untuk baris pertama kolom ketiga didapatkan 2, 6, -1, 0. Lalu dari determinan A11 6 dikali 2 dan 4 dikali 0 lalu dikurangkan. Selanjutnya untuk baris pertama kolom kedua didapatkan hasil 4 ditambah 4. Lalu untuk baris pertama kolom ketiga didapatkan 0 ditambah 6. Maka hasilnya adalah -12. Untuk penyelesaian dengan ekspansi kofaktor, langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama, pilih sebuah baris atau kolom dari matriks A, atau penyelesaian akan lebih cepat dengan memilih kolom atau baris dengan banyak elemen 0. Yang kedua, setiap elemen matriks A, JK
dari baris atau kolom yang telah dipilih dengan nilai kofaktornya C, J, K. Yang ketiga, jumlahkan semua hasil yang telah diperoleh dari langkah 1 dan 2 menggunakan persamaan determinan A sama dengan A J1 dikali C J1 ditambah A J2 dikali J J2 dan seterusnya. Baris yang dipilih adalah baris 1 atau J sama dengan 1 dengan A11 sama dengan 1, A12 sama dengan 3, dan A13 sama dengan 0. Elemen baris 1 pada matriks A dikalikan dengan C11, C12, dan C13 dengan rumus CJK sama dengan min 1 pangkat J plus K dikali MJK. Maka untuk C11 didapatkan hasil 12, C12 didapatkan hasil min 8, C13 didapatkan positif 6, maka jumlahkan semua nilai yang telah diperoleh menggunakan persamaan yang didapatkan determinan A menghasilkan min 12. Selanjutnya pada contoh 2 diminta untuk menentukan determinan matriks order 4 dari matriks A yang menggunakan metode ekspansi kofaktor, di mana diketahui nilai dari matriks A adalah 2, 0, min 4, 6, 4, 5, 1, 0, 0, 2, 6, min 1, 3, min 3, 8, 9, dan 1. Nah, pada soal dimisalkan yang dipilih adalah kolom 1 di mana A11 sama dengan 2, A21 sama dengan 4, A31 sama dengan 0, dan A41 sama dengan min 3. Di mana pada operasi determinan kode 4 ini akan menggunakan rumus det A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 ditambah C21 ditambah A31 dikali C31 ditambah A41 dikali C41. Nah, setelah dipilih kolom yang akan digunakan, kemudian dilakukan OBE untuk menyederhanakan unsur atau elemen baris atau kolom pada matriks A yang telah dipilih sebelumnya. Pada operasi OBE ini, di mana pada baris kedua kita buat 0 dengan cara mengurangkan baris kedua dikurang dengan 2 kali baris pertama. Selanjutnya pada baris keempat ditambah dengan 1,5 dikali baris pertama. Maka dihasilkan matriks pada gambar di samping. Selanjutnya, determinan A dapat dicari dengan A11 ditambah A tambah C11 ditambah A21 dikali C21 ditambah A31 dikali C31 ditambah A41 C41. Dikarenakan nilai A21 dan A31 dan A41 adalah 0, maka diketahui bahwa nilai dari determinan A adalah A11 dikali C11 atau 2 dikali dengan min 1 pangkat 2 dikali M11, di mana M11 berbentuk 3 kali 3, maka dilakukan kembali ekspansi kofaktor untuk menyederhanakan matriks 33 yang ada pada soal. Dalam menyederhanakan matriks 33 yang ada pada soal, dipilih kolom kedua sebagai A12 dengan nilai 9, A22 sama dengan 6, A32 sama dengan 3. Nah, untuk mencari M11 ini, kita lakukan OBE pada matriks 3 kali 3 yaitu 5, 9, min 12, 2, 6, min 1, 8, 3, dan 10. Dimana pada baris kedua dikalikan dengan 6/9 kali baris pertama dikurang baris kedua. Pada baris ketiga dikalikan 1/3 dikalikan baris pertama dikurang baris ketiga. Maka matriks yang dihasilkan adalah 5, 9, min 12, 4/3, 0, min 7, min 19/3, 0, min 14. Dikarenakan pada baris kedua kolom kedua dan baris ketiga kolom ketiga adalah 0, maka diketahui bahwa nilai M11 adalah bernilai A dapat dicari dengan A12 dikali C12, yaitu dengan
dihasilkan 9 dikali 1 min 1 pangkat 3 dikali 4/3 dikali min 14 dikurang buka kurung min 7 dikali 19/3, yaitu didapatkan hasil 567 untuk nilai M11, sehingga dapat diketahui bahwa determinan A sama dengan 2 dikali min 1 pangkat 2 dikali M11, sehingga dapat sama dengan 2 dikali 567 sama dengan 1134. Selanjutnya, determinan dengan metode reduksi ke bentuk segitiga. Penyelesaian determinan dengan metode reduksi dilakukan dengan beberapa tahapan. Di antaranya adalah 1. Dengan membentuk matriks segitiga atau matriks eselon baris menggunakan operasi basis elementer atau OBE. Kedua, ada mengalihkan setiap unsur atau elemen diagonal dari matriks segitiga. Berikut merupakan contoh untuk determinan matriks A menggunakan metode reduksi ke dalam bentuk segitiga atau triangular, di mana diketahui A sama dengan 2, 0, min 4, 6, 4, 5, 1, 0, 0, 2, 6, min 1, min 3, 8, 9, 1. Nah, pada contoh 2 ini, dilakukan eliminasi OBE pada baris kedua dengan mengurangkan baris kedua dikurang 2 kali baris 1. Pada baris keempat dilakukan OBE dengan baris keempat ditambah min 1 dikurang 1,5 baris pertama. Selanjutnya untuk determinan A itu kita melakukan kembali OBE pada baris ketiga dengan mengurangkan baris ketiga dikurang 0,4 dikali baris kedua. Selanjutnya kita mengalihkan baris keempat dengan baris ketiga, yaitu dengan baris keempat ditambah 4,75 kali baris pertama. Nah, sehingga didapatkan hasil dari OBE tersebut adalah 2, 0, min 4, 6, 0, 5, 9, 12, 0, 0, 2,4, 3,8, 0, 0, 4,7, 47,5. Nah, di sini didapatkan nilai diagonalnya kita kalikan sehingga didapatkan determinan A sama dengan 2 dikali 5 dikali 2,4 dikali 47,5, sehingga didapatkan hasil yang sama dengan hasil yang dilakukan dengan metode kofaktor sebelumnya, yaitu 1134. Rank pada determinan, di mana diketahui sebuah matriks A M kali N atau AJK. Yang pertama, ada matriks A memiliki rank R lebih dari 1 jika dan hanya jika A memiliki submatriks R kali R dengan sebuah determinan yang tidak sama dengan 0. Kedua, determinan dari submatriks persegi dengan lebih dari R baris memiliki sebuah nilai yang sama dengan 0. Untuk kasus di mana M sama dengan N, sebuah matriks A berukuran N kali N memiliki rank sebesar N jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada Cramer Rule. Cramer Rule atau aturan Cramer merupakan solusi klasik untuk menyelesaikan permasalahan pada sistem linear. Teorema Cramer pertama ada jika suatu sistem linear yang terdiri dari N persamaan dengan variabel X yang tidak diketahui atau X1 sampai Xn sama dengan B1 memiliki nilai determinan yang tidak sama dengan 0 atau D tidak sama dengan 0. Sistem tersebut memiliki satu solusi yang dinyatakan dengan formula sebagai berikut, yaitu X1 sama dengan D1 per D, X2 sama dengan D2 per D, Xn sama dengan Dn per N, di mana DK adalah determinan yang diperoleh dengan mengganti kolom ke K dengan D dengan nilai dari baris atau kolom yang ada. Selanjutnya ada D1. D1 ini didapatkan dengan kita mengganti nilai yang ada di kolom pertama. Yang selanjutnya ada D2. Pada D2 kita mengganti nilai yang ada pada D2. D3 kita mengganti nilai yang ada pada matriks pada bagian kolom ketiga. Sehingga didapatkan D sama dengan A11, A22, A33 dan dikurang A11, A23, A32 plus A21, A13, A32 dikurang A21, A12, A33 plus A31, A12, A33
min A31, A13, A22. Yang kedua ada namun jika sistem adalah homogen, maka D tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut hanya memiliki solusi trivial di mana X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, Xn sama dengan 0, untuk D sama dengan 0, sistem homogen memiliki solusi non-trivial. Berikut merupakan contoh dari Cramer Rule di mana diketahui persamaan sistem linear adalah sebagai berikut. 4x1 plus 3x2 sama dengan 12. 2x1 plus 5x2 sama dengan min 8. Pertama kita tentukan nilai x1 dan x2-nya. Nilai x1 dan x2 dapat didapatkan dengan x1 sama dengan d1 per d, yaitu sama dengan ini kita buat ke dalam bentuk matriks, yaitu B1, A12, B2, A22 dibagi dengan D. Maka dimasukkan nilainya sama dengan 12, 3, min 8, 5, per 4, 2, 3, 5. Atau didapatkan hasil 84 per 14 sama dengan 6. Yang selanjutnya ada X2 didapatkan dengan D2 dibagi dengan D sama dengan A11, B11, A21 dengan B2 per D, di mana didapatkan hasil 4, 12, 3, min 8, per 4, 2, 3, 5. Didapatkan hasil min 56 per 14 sama dengan min 4. Sehingga didapatkan hasil X1 sama dengan 6 dan X2 sama dengan min 4. Contoh selanjutnya, diketahui persamaan sistem linear adalah 2x1 plus 3x2 min x3 sama dengan 1, 4x1 plus x2 min 3x3 sama dengan 11, 3x1 min 2x2 plus 5x3 sama dengan 21. Maka solusi dari soal tersebut adalah D sama dengan 2 dikali 1 kali 5 dikurang 2 dikurang min 2 dikali min 3 dikurang 3 dikali 4 kali 5 dikurang min 3 kali 3 plus 1 plus min 1 dikali 4 kali min 2 min 1 dikali 3, atau determinannya adalah min 78. Maka dapat diketahui X1 nya sama dengan D1 per D, di mana D1 adalah min 312 per min 78 sama dengan 4. Selanjutnya pada D2 sama dengan D2 per D atau min 1 atau D2 bernilai 156 per min 78 sama dengan min 2. Pada X3 dapat diketahui nilainya D3 per D dengan nilai D3 adalah min 78 per D min 78 sama dengan 1. Pada soal selanjutnya diketahui persamaan linear 3x min 2y plus z sama dengan 13, min 2x plus y plus 4z sama dengan 11, x plus 4y min 5z sama dengan min 31. Maka diminta untuk menentukan nilai x, y, dan z-nya. Nah, pada solusi dari soal tersebut, kita dapat mencari dengan determinannya terlebih dahulu, maka didapatkan nilai sama dengan min 60 dari determinan dari soal yang ada. Sehingga kita dapat mencari x-nya dengan cara D1 per D, di mana nilai D1 adalah bernilai min 60, sehingga x sama dengan min 60 per min 60 sama dengan 1. Untuk mencari Y, kita dapat menggunakan D2 per D dengan nilai D2 sama dengan 180 per D-nya adalah min 60 sama dengan min 2. Untuk mencari Z, diketahui D3 sama dengan 240 per min 60, maka didapatkan hasil min 4. Sehingga dapat diketahui nilai X sama dengan 1, Y sama dengan min 3, dan Z sama dengan min 4. Sekian presentasi dari saya dan Nilam Paradila. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.